tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubur Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik. Orang itu gak ditanya. La taqul kubur Nabi, wa qul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'inan Nabiya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melafalkan meskipun tidak paham ya ngomongnya gitu. Kenapa umrah sampai ziarah Kanjeng Nabi? Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu al-layyin, dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Dan itu masalah karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang itu nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus, mungkin senang sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Di Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Terus kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar, Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasdak bima tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama, andai kan semua orang Islam itu lunak, itu nanti kalau ketemu yang harbi ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi, yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar. Karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama engkau mengganti orang yang sangat lunak, sementara engkau sangat keras. Nah ini yang terus dijawab, ya Abdurrahman, wa wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fillah.
Sumastadatu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya, ini saya beri analogi ya. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak negur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa, karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa, karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kok berdidik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fillan thumma stadadtu alim hatta khasyitu wa fi siddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharapkan merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah Islam itu menyediakan itu.